Waalaikumsalam. Sehat Om. Sehat, Alhamdulillah. Mataram apa kabar ya Mataram nih? Mataram barusan hujan gede banget. Ini bikin gua agak was-was ya. Karena biasa kalau udah hujan gede gitu, ini internetnya suka mati. Makanya tadi, aduh, deg-degan juga. Tapi Ya, Alhamdulillah, ini masih ya. hujan gede. Tapi apa, Suaranya aman kok, suara aman. Nggak aman ya. aman aman, bening bening bening. Heeh, Siap ya. siap. Oke Lebih ke deh. lebih ke mental gua nggak aman. Geluduknya gede banget, ngagetin loh. Iya Om. Jadi ini kan kalau profil lu ini kan, well ini kan lu lulusan dari Sahid ya, Ya. dari Sahid, Sahid kampus Sahid. Lalu juga lu kuliah waktu itu jurusan komunikasi ya, berarti ya memang ya Om. Fakultasnya komunikasi, jurusannya Jurusannya? hubungan masyarakat. Oh, bukan masyarakat, PR ya berarti ya. PR. PR, terus sampai kuliah sampai ke Australia ngambil Master of Social Work MSW ya. Betul. Microsoft Word ya. Microsoft Word. Microsoft Word. Sampai akhirnya terjerumus ke jurang nista komika ini Om. Ini Iya, betul. sebetulnya dan lu kan juga tunanetra juga nggak dari lahir ya, dari pas sudah kuliah kalau nggak salah ya. Eh, Terhitung sebenarnya kalau dibilang tunanetranya kan gue dari low vision ya. Mm-mm. Jadi kalau low vision emang dari kecil. Ya. Jadi gue terlahir low vision tapi gue nggak nyadar. Gue nyadarnya itu udah pas umur 10 tahun lah baru gue nyadar Oh. kalau gue low vision. Nah, mulai mengganggunya low visionnya itu Mm-mm. kira-kira umur belasan tahun lah, umur 15-16 tahun tuh udah mulai yang nggak bisa baca teks buku kayak gitu-gitu, Ya. yang udah buta warnanya udah parah. Terus kalau malam Mm-mm. malam nggak bisa ngeliat kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau totally blindnya itu kayaknya sih hitungannya iya sih kuliah sih hitungannya, karena itu gue udah mulai dituntun-tuntun. Tapi sebenarnya masih bisa ngeliat muka orang apa segala macam, cuman cuman Jadi udah sempet udah nakal ya. alam iya udah sempet nakal lah. Padahal nakalnya masih lanjut terus ya. Iya bener. udah udah alam antara tuh waktu itu tuh, jadi ya mungkin tapi sekitar 25-an lah, 25 26 26 Mm-mm. 27 tuh itu baru kehilangan total penglihatan gitu. Iya, nah tapi dari semua itu Om, terus yang apa ya, lu pernah kebayang nggak sih bakal ketika dulu itu mungkin pas kecil, kalau tadi kan di video tadi BPJS tuh kecil lu mau jadi dokter gitu ya. Nah, lu Hmm, cita-cita lu kecil mau jadi apa dan pernah kebayang nggak bakal jadi komika atau stand up comedian gitu? kebetulan pengen jadi dokter juga tapi dokter hewan kalau gue. Jadi waktu waktu kecil itu gue Heeh. sangat gue tuh pengen banget jadi dokter hewan karena gue Mhm. emang suka dengan binatang dari Ya. kecil gitu. Jadi eh, apa ketika ya ada ada ketertarikan ya sama sama binatang, gue lebih suka dengan kelompok reptil, terutama Oke. ular, kadal-kadalan kayak begitu dah pokoknya. Gue Ular-ularan juga. Oh iya, ular-ularan juga Waduh, apa oke. gua seneng banget. Nah gitu. Nah itu tuh fokus tuh bener-bener fokus dari SD Heeh. pengen jadi dokter hewan sampai SMP kelas 2 Mhm. itu sudah baru menyadari bahwa oh gue low vision. Low vision apa namanya, buta warna nggak boleh, eh, nggak bisa jadi dokter, nggak bakal bisa jadi dokter gitu kan. Wah, ntar lu nggak tahu ada ular hijau atau hitam Nah, nggak tahu ya. itu kan terang dibilang Pasti itu pengen ular yang hijau lagi kan. betul gitu kan. Anjingnya yang putih gitu, yang putih mana kan kayaknya hitam semua gitu kan. Gitu. Nah, itu udah mulai ini tuh udah Mm-mm. mulai goyang. Nah, terus tapi gua tuh dari kecil banci tampil di Oke. gua tuh ya eh, jadi waktu SD gue ingat banget pertama kali gua jadi MC itu SD kelas 4 ya. Eh, Oh, jadi dari gue SD udah pernah jadi MC ya? Berarti emang sudah ke jadi situ ya? emang emang banci Oke, tampil. oke. Nah, dulu dulu sekolah gue sekolah Katolik, Ah, jadi gue nge-MC di acara Natal oke. gitu. Nah, sama temen gue gitu loh. Nah, terus Ah, gue inget lagi tanggal kelas 6 SD waktu ah. sorry kelas 5 Hmm, SD waktu perpisahan anak ah, kelas 6, gue pertama kali gue perform di ah. panggung itu gue pantomim. Pantomim. Terinspirasi dari Oh ya, Septian. Septuen Kalau di Cahyo ya. ah, Kayak di Cahyo, spontan ya. terinspirasi dari dia. Terus kan
itu kan zamannya breakdance juga kan Ah, waktu itu kan. Ada yang tahu breakdance nggak ya? Haha. ya yang itulah apa muter-muter itulah. Iya. Nah, apa jadi gue waktu itu pantomim gitu. Nah, terus SMP gue mulai ngeband, eh ya nyanyi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus balik lagi ke jurusan ya, SMP. Nah, karena nggak bisa jadi dokter hewan, gue pikir apa nih? Nah, gue dulu juga sudah punya hobi gue tuh koleksi koin, koin Oke. dari seluruh dunia gitu. Dan gue berpikir saat itu namanya anak SMP kan otaknya nggak cerdas-cerdas amat ya anak SMP ya. Berpikir kalau Ah, pekerjaan satu-satunya pekerjaan yang hmm, akan mengakomodir kebutuhan saya untuk keluar negeri dan ngumpulin koin adalah oke. menjadi duta besar. Oke. Nah, akhirnya gue mikir kalau menjadi duta besar sekolahnya apa? HI. HI dong, iya. Betul. Nah itu fokus lagi tuh. Jadi HI bener-bener gue sampai Hmm. sampai SMA itu gue fokus HI. Jadi saat itu juga ngambil UMPTN juga, eh, Oh, daftar di negeri itu waktu itu masih kuat. HI UI sama HI Unpad. Sorry Om, ini kayaknya UMPTN ini agak roaming buat sebagian. Nah, Gen Z. UMPTN itu adalah kakek moyang dari apa sih sekarang? Sekarang UTBK, SBMPTN Om. UTBK ya. Iya, 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 iya. Jadi sebelum ada UTBK ada namanya UMPTN ya. Iya, tapi nggak si Penmaru ya, belum si Penmaru ya. Enggak, Ya, belum. Nah, itu kakek buyutnya lagi itu. itu kayaknya ini tuh angkatannya Pak Daming itu sih. Nah, itu mungkin ya Pak Daming tuh kayaknya tuh. Iya. Sama Bu Aryani kayaknya. Itu. Nah, eh, dari situ tapi gagal apa artinya, Hmm. eh, jadi baik di swasta maupun di Heeh. negeri gagal dapat HI, akhirnya dapatnya yang apa yang Hubungan-hubungan juga nih. hubungan-hubungan juga apa nih yang banyak ngomong yang ini hubungan masyarakat. Nah, Hmm. daftar waktu itu di Sahid gitu. Jadi Oke. gua kalau kalau bicara cita-cita gue cukup fokus sih sebenarnya dari kecil gitu ya. Tapi berubah-ubah, cuman core tetap sama ya. Banyak yang penting pekerjaan yang banyak untuk banyak ngomong ya. Iya, iya, artinya gue dari kecil tuh cukup mengetahui kayaknya Hmm. apa sih yang gue mau, apa sih yang gue kejar, dan Mm-mm. apa yang gue pengen bilang realistis, tapi kadang-kadang konyol Ah, juga ah. karena beberapa cita-cita gue juga sebenarnya tuh ininya awalnya dari sesuatu yang kocak aja gitu loh. Apa ya itu Mm-mm. tadi kayak Mm. gue ngumpulin koin gitu kan. Ya. Kalau ngumpulin koin gue mikirnya oh berarti gue harus keliling dunia. Nah keliling dunia kalau Hmm. kalau gratis harus jadi apa, duta besar gitu loh. Artinya Oke. itu gue runut meskipun mungkin awalnya nggak masuk akal ya, tapi ketika udah lebih dewasa lagi oh ya masuk akal lah. Emang gue suka bicara, gue suka apa namanya, suka berdiplomasi juga gitu kan. Jadi HI nggak it's not a nonsense gitu Ya, menurut gue. ya, ya. Dan hingga akhirnya lu menemukan komika gitu atau stand up comedy itu sebagai salah satu profesi lu gitu kan, dan lu juga Hmm, deket juga sama bapak komika gitu kan, Panji, ya meskipun pas dia ngasih contoh komika tunanetra lu nggak disebutin gitu kan. emang kurang ajar banget ya. Heran Gimana, gue. gimana Om? Gimana Om? Iya, jadi dari sekian banyaknya komika dengan disabilitas, gue tuh sering teleponan sama Panji ngobrol gambut apa segala macem gitu ngobrol-ngobrol. Tapi ketika dia ngomong di Iya, apa, gua ada di ngomong situ di Om, di gua ada di situ YouTube-nya. tuh waktu itu ada pelatihan gitu kan, kayak workshop gitu kan di Mitra kan, Iya, ada di situ jadi gua tuh. ah, jadi apa namanya dia bilang, ketika teman-teman nanya waktu itu, emang bisa teman-teman tunanetra Hmm. itu jadi ini, teman-teman tunanetra itu jadi komik. Terus dia jawab sangat bisa. Wah, gue udah seneng kan dia ngomong gitu kan, sangat bisa gitu. Karena gue tahu ada komika disabilitas namanya Dani Aditya. Dia sipi. Lah, gue bilang gue kan tunanetra, gue bisa jadi contoh ya. Gue bilang, kenapa jadi yang cerebral palsy yang dijadiin contoh? Nah itu Gue dia, bilang, meskipun diragukan tadi itu, tapi gimana lu akhirnya menemukan profesi ini Om? nah, apa? Jadi Hmm. sebenarnya backgroundnya balik lagi. Hmm. Gue sebagai aktivis disabilitas, gitu ya, Oke. eh, ya punya track record cukup panjang lah. Dulu gue kan mulai dari tahun 2000 ya. Ya lu Tapi di PPDI, di mana, kecuali di betul. HBDI kayaknya ya. Justru gue awal HWDI lagi deh. Pernah bener. Serius, serius. Jadi rumah Serius. gue itu, gua kan dulu tinggal di Cempaka Putih. Ah, ah.
Nah, itu seberangan dengan kantornya HWDI. Oke. Kurang lebih ya. Jadi itu cuma beda berapa gang itu udah kantor HWDI. Jadi gua sama kakak gue dulu waktu pertama kali kita dikenalkan dengan organisasi itu HWDI dulu. Oke. Nah, jadi gue tuh karir gue pertama di ini adalah dengan HWDI. Luar biasa. Waktu itu gue masih bisa disuruh ngambil spanduk, masih bisa disuruh apa Hmm. ngambil fotokopian, terus Ya, ya, ya. apa misah-misahin itu loh, misah-misahin makalah kayak gitu-gitu Masih untuk ini. kerjaan-kerjaan otot nih ya, kerjaan Iya, otot ya. masih kerjaan-kerjaan otot pakai visual masih bisa gue. Nah itu sama Ah. HWDI. Nah terus dari HWDI baru gue di PPDI gitu. Hmm. Nah, anyway, dari 2000 itu gue di HWDI apa apa namanya organisasi Ya. disabilitas gitu kan. Nah, kebanyakan kan itu kerjanya serius ya, serius dalam artian kan ketemu ketemu Ya. DPR, terus ketemu menteri, terus apa ketemu dengan perusahaan, Hmm. formal lah ininya konteksnya selalu konteks formal. Sementara kan kayak tadi gue bilang gue kan banci tampil ya, jiwa jiwa merawat Meronta-ronta gue tuh ya. selalu bergejolak. Jadi gue kalau lagi ngomong sama sama entah itu dengan menteri, entah Ah. itu ketua komisi atau apa, ada aja yang gue celotukin gitu loh gitu. Karena gue nggak tahan gitu kan. Hmm. Nah, terus gue juga ngerasa apa namanya, tapi ini tidak tidak mengecilkan kerja teman-teman eh, sebagai pelaku advokasi. I mean, gue tahu banget advokasi itu sangat dibutuhkan, Yes. keseriusan itu sangat dibutuhkan karena dan hasilnya juga udah banyak gitu kan. Yes. Nah, tapi gue ngerasa jenuh gitu. Gue ngerasa jenuh karena kok prosesnya panjang ya gitu loh. Apa untuk bikin satu undang-undang aja kan kita tahu sendiri tuh undang-undang nomor Ya, 8 betul. itu kan prosesnya dari berapa? Hampir hampir 10 tahun mungkin Bertahun-tahun. prosesnya gitu kan. Ya. Gitu. Nah, muncullah stand up comedy di kalau nggak salah waktu itu sekitar tahun 2010 atau 2011 lah Oke. udah mulai ini kan udah mulai muncul stand up comedy gitu. Hmm. Nah, di situ gue baru mikir ini kayaknya kalau gue bercanda-bercandain masuk deh message-message gue gitu. Dan akhirnya Ah. gue cobain gitu loh. Gue cobain ternyata benar. Eh apa gue cukup diterima lah sebagai stand up comedian dengan disabilitas waktu itu. Nah, tapi ini nanti ceritanya nyambung mungkin ke pertanyaan lo berikutnya. Hmm. Karena 2011 itu gue waktu itu udah mau persiapan untuk beasiswa ke Australia. Oke. Eh, jadi gue lebih fokus untuk nyiapin beasiswa gue. Hmm. Itu makanya gue mulai stand upnya itu justru waktu gue udah di Australia 2013. Malah Ketika ya. udah gue berangkat, Delala ya. iya pas gue udah berangkat udah nyampe sana, ini baru nih akhirnya gue open mic sendiri Ah, gitu di ah. sana, terus ada acara terus gue stand up dong gitu. Hmm. Terus pecah gitu lumayan Hmm. ya alhamdulillah. Hmm. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, gue pribadi ngerasa dari stand up itu hasilnya tuh lebih instan ya, instan dalam artian Hmm. misalnya gue ngomong eh, kayak tadi gitu, gue ngomong em, ini kan apa lo kok khawatir banget sih kalau gue kesana kesini gitu kan, bukan gue yang bawa mobilnya gitu kan, kan gue naik bis, kok kenapa lo kagum gue naik bis gitu kan, yang nyetir bukan gue gitu. Nah, itu tuh akhirnya bisa membuat orang tuh jadi ya udah akhirnya biasa aja sama sama teman-teman tunanetra gitu, sama sama kita kita tuh, jadi banyak sekali hal yang dengan bercanda itu justru gue ngerasa oke, jadi langsung ini aja langsung apa namanya langsung kejadian aja gitu. Bahkan ada sih nanti kita bisa diskusi bareng-barengnya. Ada Ya. beberapa dari beat gue itu yang bener-bener setelah gue lepas di YouTube, terus ada aja satu dua orang yang nelfon tiba-tiba nanyain, kalau kalau kantor gue mau mempekerjakan disabilitas gimana caranya gitu. Itu Hmm. karena gue punya beat tentang gue di apa gue ngelamar untuk kerja kan Ya. gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh ini sekali apa namanya eh, eh, cepat sekali gitu Ya, kejadian. ya, ya, Meskipun ya. belakangnya tetap ada proses juga, tapi gue ngerasa kayaknya asik gitu loh Ya, apa lu untuk merasa ini ya, tune in dengan itu gitu ya. betul betul. Bahkan gue Hmm. pernah ya di satu acara itu gue ingat Hmm. banget di Mall Bekasi. Hmm. Gue bikin beat tentang cara nuntun tunanetra dan itu pecah banget gitu. Nah, Nah, begitu gue turun dari panggung, terus gue mau pulang, gue bilang gue mau pulang duluan kan, terus kan dipanggilin satpam mallnya kan, ya. itu. Nah itu satpam mallnya langsung, Mas, gini kan ya caranya ya, dia Oh, sambil yes. ketawa-tawa gitu, tapi langsung langsung apa? Ternyata dia nonton dan Dan masuk nempel ya, masuk ya. masuk di Ya, dia ya, gitu. ya, Itu ya. kan hal kecil yang bikin kita seneng gitu kan, Iya, yang ya. ternyata orang nggak dapet ininya doang, nggak cuma dapet Sebagai bercandanya pejuang doang. tuh happy banget pasti. Happy banget tuh. Jujur gue sih ngerasa senang banget gitu.
Siap, Nah, siap, jadi siap. gue kayak ngisi di tempat lain gitu loh. Artinya tadi yang gue Hmm. bilang kan teman-teman yang advokasi yang serius itu tetap di lini atas, di lini eksekutif, di lini apa namanya legislatif gitu kan. Sementara gue sama yang lain mungkin di bawah-bawah lah gitu yang mungkin Ya. ngasih ngasih contoh instan nih loh, maksudnya yang dibilang sama Bu Aryani sama Kak Karina Prasarani gitu kan. Ya nyapu-nyapuin Om ya. Gue nyapu-nyapuin ya. Oke, Om, siap, siap, siap.